Hai anak-anak grade 2, ketemu lagi sama Mister. Semoga kalian masih tetap sehat dan tetap semangat. Oke, hari ini Mister mau membahas tentang buku 2H tematik ya, tentang keselamatan di rumah dan di perjalanan. Oke, kita buka dari halaman 12. Nah, Mister mau membahas ini satu persatu ya. Nah, di halaman 12 ini bisa kalian lihat ada 4 gambar yang boleh dilakukan di kelas dan tidak boleh dilakukan di kelas. Nah, Mister tidak menyuruh kalian menjawab ya. Nanti kita bahas bersama saja. Oke, kita mulai dari gambar pertama. Nah, di gambar pertama ini ada 3 anak yang sedang membahas atau mendiskusikan sesuatu di dalam kelas. Nah, kira-kira kalau mendiskusikan sesuatu itu hal yang baik atau tidak? Nah, jawabannya adalah hal yang baik. Nah, hal yang baik ini berarti boleh kalian centang jawabannya. Ya, karena hal yang baik. Nah, untuk gambar kedua, nah kita lihat di sini ya. Ini masih sama nih, masih di halaman 12 nih. Nah, di halaman 12 ini, di gambar kedua ini ada seorang anak yang tertidur di dalam kelas. Nah, kira-kira itu kalau tertidur di dalam kelas itu boleh nggak sih dilakukan? Nah, kalau misalnya jawabannya tidak boleh, ini kalian boleh silang di kotak yang kecil di sini. Nah, seperti itu. Oke? Nah, selanjutnya kita ke gambar nomor 3. Nah, gambar nomor 3 ini, nah ini ada beberapa anak nih. Ada beberapa anak yang sedang, apa di gambar ini? Ada yang lagi main lempar-lemparan, ada yang main kapal-kapalan dari kertas, ada yang memukul-mukul meja. Nah, kira-kira gambar ini menunjukkan sikap yang boleh dilakukan tidak di dalam kelas? Ya, jawabannya kan pas kita sama-sama tahu ya. Jawabannya tidak boleh, maka nanti boleh kalian silang di sini ya. Oke. Nah, gambar nomor 4. Nah, di gambar nomor 4 ini ada beberapa anak juga, ada 4 anak yang sedang mendiskusikan sesuatu. Nah, ini mendiskusikan sesuatu nih, entah mereka mengerjakan PR atau mengerjakan tugas. Nah, kira-kira boleh nggak dilakukan di dalam kelas? Nah, kalau boleh, kita centang sama-sama jawabannya. Oke? Nah, berikutnya Mister mau kita buka halaman 14, masih tentang PKN juga ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang sikap yang harus dikembangkan ketika bermain. Nah, sebenarnya materi ini hampir sama dengan yang kemarin ada di buku 2G, yaitu bagaimana kalian mengembangkan sikap pada saat kalian bermain, entah itu olahraga maupun bermain dengan teman. Nah, di sini Mister akan bacakan sedikit. Ino dan teman-temannya bermain permainan jongkok dan berputar. Di antara mereka ada yang berbeda agama. Meski berbeda agama, mereka bermain dengan rukun. Mereka menunjukkan sikap menjunjung persatuan. Mereka juga mengembangkan sikap sportif. Tidak ada yang mau menang sendiri. Jika ada yang tidak dapat menjawab, ia akan keluar dari permainan tanpa dipaksa. Setiap sikap persatuan dan sportif harus dilakukan setiap kali bermain. Bermain akan menyenangkan jika semua melakukan sikap tersebut. Nah, ini sama seperti lanjutan kemarin di buku 2G. Bagaimana kalian harus bersikap sportif terhadap teman. Sikap sportif itu seperti apa sih? Nah, sikap sportif ini misalnya nih, contoh misalnya kalian bermain sepak bola. Nah, tim kalian kalah nih, atau main futsal nih kalah nih. Nah, sikap yang harus kalian lakukan adalah jika kalian menang, kalian tidak boleh sombong. Begitu juga misalnya kalian kalah, kalian tidak perlu berkecil hati, tidak perlu sedih. Justru kalau bisa kalian menyemangati atau menyelamati tim yang menang. Nah, di contoh ini, contoh Indo dan teman-temannya, walaupun misalnya di antara teman-teman kalian nih ada yang misalnya berbeda agama ataupun berbeda suku dan ras, nah tapi mereka bermain dengan rukun. Nah, sikap mereka ini menunjukkan sikap menjunjung persatuan. Nah, sikap menjunjung persatuan ini terdapat pada nilai-nilai kepancasilaan ya. Nah, itu dia. Makanya itu mereka juga mengembangkan sikap sportif. Sikap sportif ini contohnya tadi seperti yang bisa sudah bacakan, tidak mau menang sendiri. Nah, sikap sportif ini dilakukan setiap kali bermain bersama teman. Permainan apa aja, mau permainan yang sering kalian lakukan pada istirahat, ataupun misalnya lagi olahraga atau lagi ada pertandingan. Nah, sikap ini harus kalian junjung tinggi. Nah, ini pun sikap seperti ini akan kalian akan terus bawa sampai kalian dewasa nanti. Ya. Nah, selanjutnya kita ke halaman 15. Nah, di sini ada 3 gambar yang mencerminkan perilaku yang harus dilakukan ketika bermain
dan perilaku yang tidak boleh dilakukan ketika bermain. Nah, ini juga kita akan bahas bersama. Nah, di gambar nomor 1 di sini ada seorang anak yang merebut mainan teman ini dengan paksa. Nah, kira-kira itu hal yang boleh dilakukan tidak pada saat bermain? Nah, jelas tidak ya. Makanya kalau jelas tidak, boleh kalian silang di sini jawabannya. Nah, berikutnya ada 2 anak nih, laki-laki dan perempuan. Mereka sedang merapikan mainannya setelah habis selesai bermain. Nah, kira-kira ini perilaku yang harus dilakukan atau tidak? Nah, jika jawabannya harus dilakukan, berarti kalian kasih tanda centang di sini. Nah, gambar ketiga nih, ada 3 anak. Nah, 2 anak ini sedang berebutan layangan nih. Nah, berebutan layangan ini di jalan raya. Nah, ini kira-kira kalau berebutan layangan ini seperti ini di jalan raya, kira-kira boleh dilakukan atau tidak? Nah, jelas tidak ya. Nah, makanya itu kalian boleh kasih tanda silang di sini. Oke? Oke, berikutnya kita ke halaman 34. Nah, di sini ada soal cerita tentang sikap persatuan dalam keberagaman. Misalkan bacakan sedikit ya. Ino hidup rukun dengan teman-teman. Meskipun berbeda asal daerah, namun Ino dan teman-teman selalu bermain bersama. Mereka sering bermain permainan olahraga, seperti lempar tangkap bola dan galasin. Ino dan teman-teman jujur saat bermain. Mereka juga tidak pernah saling menyakiti. Perbedaan bukan penghalang dalam berteman. Itulah contoh sikap persatuan dalam keberagaman. Nah, contoh seperti inilah yang harus kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Jadi meskipun kita mempunyai banyak teman yang berasal dari luar daerah, kita harus tetap bermain bersama. Nah, kita juga harus tetap jujur dan pada saat bermain dan tidak boleh saling menyakiti. Nah, di sini ditulis tadi, perbedaan bukanlah penghalang dalam berteman. Jadi walaupun kalian mempunyai teman yang berbeda-beda, asalnya, agamanya, atau apapun itu, perbedaan itu bukanlah sebuah penghalang untuk kita dalam berteman. Itulah contoh sikap persatuan dalam keberagaman. Nah, kira-kira kalian bisa menjawab 5 pertanyaan di bawah ini. Misalkan kita bahas bersama-sama. Nomor 1, berteman hanya dengan teman yang sama asal daerahnya. Nah, ini kira-kira pernyataan atau sikap yang benar tidak? Misalnya kalian punya teman nih, kalian tuh maunya berteman hanya dengan yang satu suku saja dengan kalian. Atau misalnya dengan satu agama saja dengan kalian. Itu sikap yang baik tidak? Kalau misalnya kalian tahu jawabannya kalian boleh tulis di sebelah sini. Nah, berteman hanya dengan teman yang sama asal daerahnya. Ya, ini sikap yang kurang baik. Makanya itu boleh kalian silang. Nah, nomor 2. Saling mengejek dapat menyebabkan permusuhan. Kira-kira itu pernyataan yang benar atau tidak? Nah, saling mengejek dapat menyebabkan permusuhan. Tentu saja pasti ya, karena itu pernyataan yang benar. Nah, itu boleh kalian centang. Kita lanjut ke nomor 3. Aku hanya mau bermain dengan teman yang menurut padaku. Kira-kira itu pernyataan yang benar atau salah? Ya, jelas salah ya. Kita kalau bermain itu tidak hanya kepada teman yang menurut kepada kita saja, tapi juga teman yang bisa mengerti perbedaan. Jadi misalnya walaupun berbeda-beda nih, tapi tetap mau bermain bersama-sama. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Berbeda suku bangsa bukan penghalang dalam berteman. Nah, ini barusan saja bisa jelaskan. Perbedaan suku bangsa bukan penghalang kita dalam berteman. Jadi kita boleh berteman dengan siapa saja, entah itu dari suku mana saja, itu kita boleh. Ya, jadi kita tidak boleh berteman itu hanya oleh suku yang sama saja dengan kita. Ya, karena di negara kita ini kita kembali lagi bisa dijelaskan kita ini menjunjung tinggi persatuan. Ya. Oke, nomor 5. Bila berbeda pendapat, kita selesaikan dengan musyawarah. Seperti kita sudah pernah bahas nih di awal-awal semester. Apa sih itu musyawarah? Ya, musyawarah itu biasanya kita mencari solusi dari suatu masalah. Nah, ini misalnya nih, jika ada berbeda pendapat nih, jangan misalnya kalian, dia berbeda pendapat sama aku, akhirnya kalian malah membenci dia atau marah dengan dia. Itu sikap yang tidak baik. Ya, sikap yang baik adalah jika ada sebuah masalah atau perbedaan pendapat, lebih baik diselesaikan secara musyawarah sesuai dengan sila
keempat, ya. Berikutnya kita ke halaman 38. Misal akan membacakan sedikit cerita, ya. Ino tidur setiap pukul 9 malam. Sebelum tidur, Ino selalu berdoa. Berdoa diajarkan oleh setiap agama. Berdoa adalah salah satu contoh kegiatan ibadah. Kegiatan ibadah merupakan kewajiban bagi setiap pemeluk agama. Cara dan waktu ibadah setiap agama berbeda-beda. Semua dilakukan oleh para pemeluk agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Oleh karena itu, antar pemeluk agama harus saling menghormati dan menghargai. Pemeluk agama yang satu tidak boleh memaksakan kegiatan ibadahnya kepada pemeluk agama lain. Bila antar pemeluk agama saling menghargai dan menghormati, maka kerukunan pun akan tercipta. Itulah contoh sikap persatuan antar umat beragama. Nah, di sini sama seperti buku 2G yang sudah kita pelajari kemarin, bagaimana antar pemeluk agama itu saling menghormati dan menghargai. Nah, di sini ada contoh. Sebelum tidur itu Ino selalu berdoa. Berdoa itu diajarkan oleh setiap agama, dan berdoa itu adalah salah satu contoh kegiatan beribadah. Jadi di setiap agama pun pasti ada yang namanya berdoa, ya. Kegiatan ibadah merupakan kewajiban bagi setiap pemeluk agama. Cara dan waktu ibadah setiap agama itu berbeda-beda. Semua diajarkan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Antar pemeluk agama harus saling menghargai dan menghormati. Kita juga tidak boleh memaksakan kegiatan ibadah kita kepada pemeluk agama lain. Misalnya nih, kalian punya teman yang beragama beda dengan kalian. Misalnya, pada saat kalian ke gereja, teman kalian beragama Muslim tidak beribadah. Nah, kalian memaksakan tuh, oh kamu harus ikut aku dong ke gereja, kan aku kan mau ibadah. Nah, tidak boleh seperti itu, karena setiap agama itu mempunyai peraturan atau ajaran agamanya masing-masing. Jadi kita harus saling menghormati dan menghargai apapun agama teman kita. Tidak harus teman sih, semua orang ya, lebih tepatnya. Nah, bila kita saling menghargai dan menghormati, maka kerukunan pun akan tercipta. Itulah contoh sikap persatuan antar umat beragama. Jadi, untuk menjalin persatuan dan kesatuan itu, kita harus menghargai dan menghormati setiap pemeluk agama yang berbeda dengan kita, ya. Jika kalian sudah memahami bagaimana cara kita bersikap terhadap pemeluk agama lain, maka pasti kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nih, pertanyaan di bawahnya ini nih, ya. Ada 5 soal. Berilah tanda centang untuk pernyataan yang benar, dan berilah tanda silang untuk pernyataan yang salah. Nah, bisa bacakan dari nomor 1. Terhadap teman yang berbeda agama, aku akan 1. Mengajaknya beribadah sesuai ajaran agamaku. Nah, tadi bisa sudah jelaskan tuh. Jika kita punya teman yang berbeda agama, boleh nggak sih kita mengajak ibadahnya sesuai dengan agama kita? Ya, jangan ya, karena setiap agama itu mempunyai aturan dan ajaran masing-masing. Jadi nomor 1 ini jawabannya adalah silang, ya. Nomor 2, mengingatkannya bila ia lupa beribadah pada waktunya. Nah, kalau yang ini boleh kalian lakukan. Kenapa? Karena kita mengingatkan teman kita, bukan kita memaksakan teman kita untuk beribadah sesuai dengan agama kita. Tapi kita mengingatkan, misalnya teman kalian nih Muslim. Nah, kalian boleh mengingatkan dia untuk misalnya untuk sembahyang atau sholat. Nah, itu boleh kita lakukan, karena itu salah satu bentuk perhatian atau bentuk cara kita menghormati teman kita, ya. Nomor 3, menunggunya selesai beribadah sebelum mengajak bermain. Nah, ini juga contoh yang baik, ya. Ini setuju nih, centang ya, jawabannya dicentang nomor 3. Menunggunya selesai beribadah sebelum mengajak bermain. Jadi begini, misalnya nih kalian punya teman nih, taruhlah agamanya apa ya, misalnya agamanya Hindu misalnya, ya. Nah, misalnya dia sedang beribadah. Nah, ini jangan kalian ganggu pada saat ibadah, ya. Tapi kalau kalian menunggunya, jadi jangan sampai kalian mengganggu ibadahnya, ya. Boleh kalian tunggu sampai dia selesai beribadah. Nah, setelah itu boleh kalian bermain bersama, ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Memaksanya untuk tidak beribadah sesuai ajaran agamanya. Nah, ini jelas-jelas contoh
pernyataan yang salah. Kenapa? Nah, mengajak beribadah sesuai ajaran agama kita saja itu adalah bentuk kita tidak menghormati agamanya dia. Apalagi memaksanya untuk tidak beribadah sesuai agamanya mereka atau agamanya dia, teman kalian. Nah, itu jelas-jelas lebih salah juga ya. Nah, sebaiknya yang kalian lakukan adalah, nah kalau tadi mengingatkan boleh, tapi kalau memaksanya untuk tidak beribadah itu jelas-jelas salah ya. Itu tidak diajarkan di agama manapun. Jadi jangan kalian lakukan itu. Oke? Nah, nomor 5, menolongnya bila ia mengalami kesusahan. Nah, bisa kasih contoh, misalnya kalian, ya seperti tadi lagi contohnya ya, kalian mempunyai teman yang berbeda agama, dan teman kalian ini misalnya lagi kesusahan, atau ya taruhlah misalnya dia lagi dapat musibah, misalnya jatuh dari sepeda. Nah, kalian tahu nih, teman kalian berbeda agama, itu kira-kira kalian tolong atau tidak? Ya, jelas harus menolong ya, karena menolong itu diajarkan oleh setiap agama. Saling tolong menolong, saling menghormati, saling menghargai itu diajarkan di semua agama. Dan pada dasarnya setiap ajaran agama itu baik kok, ya. Jadi pasti setiap agama itu mengajarkan hal-hal yang baik kepada umatnya. Nah, kita sudah mempelajari tentang contoh sikap persatuan antar umat beragama. Nah, untuk sekian bisa rasa untuk bab subtema 1 cukup sekian. Nanti kita akan lanjut di subtema 2. Oke, cukup sekian pembelajaran PKN di subtema 1 buku 2H tentang keselamatan di rumah dan di perjalanan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan tadi bisa cukup bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Kita akan lanjut nanti di subtema 2. Terima kasih sudah menyaksikan. Tetap sehat dan tetap semangat. Oke? God bless.